Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Romo Kuntoro. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan final project dari data mining kami, yaitu dari kelompok 13 Samuel yang membahas topik naive Bayes. Adapun anggota kelompoknya, di sini ada saya sendiri, Chandra Sekara dengan NIM 020, ada Samuel Jeremia dengan NIM 009, dan Valentino Banyu dengan NIM 000. Oke, kita langsung saja ke overview. Pokok-pokok yang akan dipresentasikan. Jadi, penelitian ini membahas tentang proses penerapan algoritma naive Bayes untuk melakukan klasifikasi pada dataset tertentu. Presentasi ini mencakup latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, mulai dari AEDA hingga preprocessing dan pemodelan. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dari analisis performa model, keterbatasan penelitian, serta kesimpulan. Baik, kita langsung saja masuk ke latar belakang. Nah, dalam era digital ini, data terus bertambah sangat cepat, sehingga diperlukan metode untuk mengekstrak informasi yang penting di dalamnya. Data mining menjadi solusi untuk memahami pola, hubungan, dan prediksi dalam dataset besar. Algoritma naive Bayes yang kami pilih ini sederhana, cepat, dan efektif dalam tugas klasifikasi. Penelitian ini bertujuan menguji sejauh mana algoritma tersebut mampu mengolah dataset dan menghasilkan prediksi yang akurat. Kita langsung ke rumusan masalah. Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana memahami karakteristik dataset melalui IDA, bagaimana membangun model klasifikasi menggunakan naive Bayes, bagaimana performanya berdasarkan matriks evaluasi, dan fitur apa yang paling berpengaruh, serta apakah model tersebut dapat melakukan prediksi dengan akurasi yang baik terhadap data baru. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi data, melakukan pre-processing, dan pembagian data, menerapkan algoritma naive Bayes sebagai model klasifikasi, kemudian mengevaluasi performanya melalui berbagai matriks, serta menginterpretasikan hasil yang diperoleh guna memahami kemampuan model dalam memprediksi data. Manfaat penelitian. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk mendukung analisis data filtering, pesan otomatis, dan sentiment analysis. Naive Bayes dapat digunakan sebagai model cepat dan efisien untuk berbagai aplikasi klasifikasi ringan. Secara akademis, penelitian ini memberi contoh nyata implementasi supervised learning, meningkatkan pemahaman probabilistic classification, serta menjadi studi kasus yang relevan dalam pembelajaran data mining. Ya. Nah, lanjut. Kemudian dari data didapatkan dari website Geeks, di mana data berupa data groceries yang menyimpan data tentang jenis produk, pola pembelian, dan kebiasaan belanja. Dataset diperiksa struktur datanya, jumlah baris, jumlah kolom, tipe data, distribusi kelas, dan kondisi missing value. Metodologi yang digunakan meliputi EDA untuk memahami data, preprocessing untuk mempersiapkan data, terus melakukan pembagian data menjadi training dan testing, membangun model naive Bayes dengan library yang sesuai, kemudian mengevaluasi hasil prediksi menggunakan berbagai metrik performa. Dalam tahap preprocessing meliputi pembersihan data, encoding data binar, pengecekan missing value, konversi tipe data kategorikal, dan pembagian dataset menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 70 berbanding 30. Tahap ini memastikan data berada dalam kondisi yang sesuai untuk dilatih menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, untuk ekstraksi dan normalisasi itu tidak digunakan karena kalau ekstraksi ciri itu kami menggunakan 168 fitur asli yang terdapat pada dataset. Setiap fitur mempresentasikan jenis barang yang nilainya berupa binar 1 atau 0, true atau false, jadi tidak ada ekstraksi ciri. Untuk normalisasi juga tidak ada karena hanya berisi fitur binar yaitu true dan false. Untuk reduksi dimensi juga tidak ada karena benar-benar hanya menggunakan fitur yang 168 atribut yang termaksud masih relatif kecil sehingga tidak membebani model, dan tidak ada fitur yang harus dihapus karena tidak relevan ataupun redundant. Jadi seluruh data digunakan apa adanya tanpa ada pengurangan. Oke, lanjut. Di sini
Exploratory Data Analysis atau EDA. Dataset ini memiliki 9.835 transaksi dengan 169 item biner. Nah, ini targetnya adalah whole milk yang tidak seimbang, yaitu false 74% dan truth 26%. Nah, untuk false dan true ini itu seperti false itu adalah yang tidak membeli whole milk ini adalah 74%, sedangkan true-nya itu 26%, yaitu yang membeli itu 26%. Nah, ini tidak ada missing value dan fitur sangat sparse. Sebagian besar item jarang muncul, sehingga hubungan antar fitur rendah. Secara umum, karakteristik dataset cocok untuk model probabilistik seperti naive Bayes. Lanjut. Nah, untuk learning modelnya kita menggunakan metode yang digunakan adalah naive Bayes classification karena efektif untuk data biner dan jumlah fitur besar. Model mempelajari probabilitas munculan item terhadap kelas whole milk dan menghasilkan prediksi berdasarkan distribusi tersebut pattern stabil dan tidak menunjukkan overfitting. Nah, lanjut. Nah, ini rekap hasilnya, yaitu model menghasilkan akurasi training yaitu 74,91% dan testingnya 74,28% dengan kappa 0,27%, dengan sensitivity-nya tinggi yaitu 0,86%. Namun spesifity-nya rendah yaitu 0,38%. Yang menunjukkan model kuat mengenali kelas mayoritas tetapi kurang optimal pada kelas true. Nilai AUC-nya 0,626 termasuk kategori fair. Nah, untuk diskusi kami yaitu model naive Bayes ini bekerja efektif pada dataset ini karena fitur cukup informatif dan variasi antar kelas memadai untuk proses klasifikasi. Meski ada beberapa misclassification, performance keseluruhan masih dapat dinilai optimal. Lanjut. Nah, ini untuk analisis kesalahannya. Dari analisis ditemukan bahwa kesalahan prediksi terjadi pada data yang berada di batas antara kelas probabilitas prediksi. Pada data yang salah biasanya lebih rendah, menunjukkan bahwa model tidak sepenuhnya yakin pada klasifikasi tersebut. Oke, baik. Sebelum masuk ke kesimpulan dan penutup, kami ingin memperlihatkan diagram matriks dari dataset yang kami jalankan di codingan kami menggunakan Google Colab, yaitu mengimplementasikan bahasa R. Ikut ya. Ini program yang sudah di-run. Oke, yang pertama kami melakukan install package dulu, terus load libraries, kemudian kita run. Data dari groceries tadi, datasetnya. Kemudian kita lanjut ke exploratory data analysis atau EDA tadi. Di sini kita ingin membuat output struktur data, dimensi dataset, preview data, summary, missing, distribusi, dan visualisasi distribusi targetnya. Kita langsung saja lihat outputnya seperti berikut. Kebanyakan yang false, seperti yang dijelaskan Samuel tadi, yaitu lebih dari 50% false. Ini hasilnya dari semua dataset. Oke. Nah, ini dia distribusi kelas dari Wolmic tadi. Sekian false 76% dan 74% false dan 26% true-nya tadi. Kemudian data preprocessing, kita langsung ke data preprocessing.
segini nilainya, segini juga nilainya saat didistribusi kelas testingnya. Ini kelas trainingnya, ini kelas testingnya. Kemudian kita langsung ke training model. Di sini kita ingin menampilkan build naive bias-nya, information-nya, probabilities-nya. Kita langsung saja ke output-nya. Ini output-nya lumayan banyak. Langsung saja. Kita langsung saja ke prediksi. Ini output-nya. Kita langsung ke evaluasi model. Nah, ini kita ingin menampilkan output dari confusion matrix-nya, baik dari training set dan testing set tadi yang di atas tadi, dari false yang kemungkinan lebih banyak. Ini confusion matrix-nya. Kemudian, nah jadi bisa dilihat dari confusion matrix tadi, ini diagramnya menunjukkan bahwa lebih banyak membeli daripada gitu dari dataset. Langsung ke future importance. Ini kemudian kita cross validation, dan prediksi on new data. Example-nya kayak gini. Kemudian kita export hasil. Nah, analisis selesai ini tersimpanlah dia Excel saat di run. Sebelumnya di sini kami memiliki keterbatasan, yaitu penelitian ini memiliki beberapa batasan seperti dataset yang terbatas pada jenis data tertentu, yaitu penggunaan satu algoritma saja, yaitu naive bias. Maksudnya adalah jika kita tidak tahu hasilnya ini akan sama jika menggunakan algoritma yang lain. Kemudian evaluasinya bertumpu pada train test split. Jadi setelah training dataset kita melakukan testing lagi, hanya di situ saja, dan belum dilakukan optimasi parameter yang lebih mendalam untuk meningkatkan performa model. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan naive bias ini terbukti menjadi algoritma yang efektif dalam melakukan klasifikasi. EDA dan preprocessing memberikan fondasi kuat dalam mempersiapkan data. Evaluasi model menunjukkan performa yang baik, dan hasilnya dapat dijadikan dasar untuk pengembangan model klasifikasi yang lebih kompleks di masa depan. Di sini penelitian ini selanjutnya disarankan untuk membandingkan hasil dengan algoritma lain seperti SVM atau random forest. Kemudian memperbesar dataset, melakukan hyperparameter tuning, dan menambahkan teknik cross validation agar evaluasi lebih mendalam dan stabil. Saran ini kami lihat dari keterbatasan penelitian yang kami lakukan. Demikian presentasi mengenai implementasi naive bias pada dataset klasifikasi. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses data mining dan pemodelan klasifikasi. Terima kasih.